Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, apa kabar nih teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Seperti yang sebelumnya sudah saya janjikan ya, dalam flyer, malam ini kita akan melakukan sharing with expert kembali. Nah, tema malam ini adalah kita akan mencari tahu bagaimana caranya mengenali belajar yang efektif pada anak-anak. Seperti yang sudah kita ketahui nih, hampir 2 tahun ya kita dalam situasi pandemik. Nah, sebelum situasi pandemik biasanya kita sebagai orang tua menemani belajar ini hanya mereview-review gitu ya, pelajaran di sekolah seperti apa. Jadi sebagian besar kegiatan belajar itu kita serahkan kepada guru di sekolah. Nah, tapi semenjak pandemik ini hampir 90% ya kegiatan belajar anak-anak itu kita pantau dari rumah, kita benar-benar melihat kegiatan belajar anak-anak itu seperti apa. Walaupun sekarang udah mulai ada PTM ya, pembelajaran tatap muka, tapi dalam waktu seminggu ini hanya baru 1 kali ya kalau tidak salah, kalau kebanyakan sekolah. Jadi kita masih banyaknya full menemani anak-anak di rumah. Gimana nih rasanya teman-teman semua menemani, membersamai anak-anak full belajar di rumah? Apakah teman-teman ini sudah mulai bisa beradaptasi karena memang sudah cukup lama kita dalam situasi pandemik, atau memang masih mengalami kendala-kendala? Nah, jadi malam ini teman-teman kita akan sharing mengenai belajar yang efektif ini agar kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak-anak bisa menyenangkan, anak-anak bisa ketagihan untuk belajar, dan karena kita sudah tahu ilmunya nih, para orang tua bisa lebih senang, lebih happy juga dalam membersamai anak-anak kegiatan belajarnya di rumah. Oke, seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini ketagihan ketagihan gadget ini udah hal yang biasa ya. Tapi nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumbernya bagaimana supaya anak-anak kita bisa ketagihan untuk belajar. Ya, menarik banget. Saya juga termasuk penasaran nih nanti apa ya kira-kira hal yang membuat anak-anak bisa ketagihan untuk belajar. Narasumber kali ini saya akan ditemani oleh Faina Safitri. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan dan merupakan founder dari Biro Maxima Potensia. Kita langsung undang saja ya beliau ke hadapan kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fai, sebelum kita mulai, saya pengen berbagi informasi dulu nih tentang Bironya, Biro Maxima Potensianya ya. Oke, boleh, Mangga. Jadi nih teman-teman, buat informasi ya, di Bandung ini ada namanya Biro Maxima Potensia. Kemudian bisa di-follow ya Instagramnya di maximapotensia.bandung. Kemudian, betul ya. Kemudian Instagram dari Faini juga boleh di-follow, itu faina.safitri. Bisa lihat aja ya di atas ya, itu silakan di-follow teman-teman, karena insya Allah sharingan postingan-postingannya ini bermanfaat. Jadi jangan sia-siakan ya untuk memfollow 2 akun itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke bironya. Saya menarik banget nih tentang di filosofi dari Maxima Potensia nih. Teman-teman, Maxima itu adalah teman setia, Potensia itu adalah kemampuan dasar ya dari setiap individu. Jadi diharapkan dengan Biro Maxima Potensia ini bisa menjadi teman buat teman-teman untuk bisa menggali potensinya agar bisa keluar secara optimal. Buat teman-teman yang butuh layanannya nih, pelayanan yang dilakukan oleh Biro Potensia Maxima ini bisa ada konseling individu, kemudian konseling kelompok, ada psikotes nih tentang pemetaan potensi intelektual. Biasanya kalau orang tua ini kan penasaran nih dengan potensi anak-anaknya, boleh tuh ke bironya ya. Terus kemudian tes kesiapan masuk SD nih, kalau misalnya anak-anaknya yang tahun depan akan masuk SD, ternyata kemampuan anak masuk SD itu tidak hanya calistuk. Jadi, tapi banyak aspek-aspek lainnya yang harus diketahui agar nanti selama sekolah di SD ini bisa berjalan dengan baik ya. Terus kemudian bisa bimbingan karir juga. Buat yang dewasa juga bisa ya Pak ya, kalau masih bingung karir, bimbingan karir. Kemudian ada yang ingin persiapan ke luar negeri, bisa banget di sini. Terus kemudian untuk seleksi karyawan dan guru,
seminar, workshop dan juga pelatihan bisa menghubungi Biro ini ya, Biro Maksima Potensia. Untuk alamatnya ini Jalan Sukahaji nomor 89 Bandung. Jadi intinya teman-teman kalau memang membutuhkan pelayanan ini bisa langsung aja dikontak ya di WA-nya di 081792354449 atau misalnya kalau saya informasinya terlalu kecepatan bisa baca-baca langsung di Instagramnya maksimapotensia.bandung. Oke, nih Fai, kita langsung aja ya kepada pembahasannya nih. Tentang cara belajar efektif supaya anak-anak happy belajarnya dan ibu-ibunya juga happy kalau anak-anaknya happy ya. Mangga Fai. Iya, betul. Oke, jadi kita ke pertanyaan tadi itu sebetulnya tentang gimana ya kita bisa mensupport anak belajar di rumah gitu. Nah, memang kita sebagai orang tua bisa memberikan situasi supaya anak tuh nyaman dulu sih, begitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu sebetulnya nggak hanya dalam proses belajar, tapi sebelumnya nih, Neni ya, dipanggilnya Umi ya. Neni, jadi misalnya nih sebelum malamnya tuh tidurnya harus cukup. Paginya sarapan dulu, itu karena mempengaruhi banget tuh ya sepanjang dia belajar. Kemudian coba diatur area belajar yang khusus. Maksudnya nggak harus ruangan khusus ya misalnya, tapi yang penting ada area khusus di mana dia belajar gitu, supaya distraksi-distraksi yang ada di sekeliling tuh bisa tereliminasi lah ya gitu. Gitu. Nah kemudian kita juga perlu nih atur waktu jeda gitu. Kapan sih anak kayaknya perlu jeda gitu, harus proporsional lah ya gitu dilihat. Nah, kemudian proses belajar ini jangan dilepas begitu aja, tapi sebaiknya kita evaluasi. Gitu. Jadi gimana sih kita bisa sebetulnya udah bisa nanya ya ke anaknya. Apa sih kemudahannya, kesulitannya ketika belajar tadi, supaya kita bisa cross check sebetulnya anak tuh susahnya di mana gitu, sehingga kita membantunya tuh pas gitu, nggak menduga-duga atau memberikan bantuan yang berlebihan, sebetulnya anaknya mampu gitu mungkin ya. Dan yang terakhir, komunikasi orang tua sama guru tuh perlu erat lagi nih, apalagi saat ini, karena biasanya mungkin guru bisa langsung melihat perkembangan belajar anak di sekolah. Nah sekarang yang melihat itu orang tua, sehingga harus ada nih jembatan komunikasi yang efektif supaya orang tua juga bisa ngasih feedback, oh anak tuh di rumah tahapan belajarnya sampai sini Bu gitu ya. Kemudian mungkin guru-guru juga bisa menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan yang selanjutnya gitu, kalau tahu nih anak-anak tuh sudah sampai mana. Kurang lebih sih seperti itu ya, supaya kita bisa membantu anak tetap bisa belajar gitu, meskipun nggak ideal seperti di sekolah gitu ya. Itu karena tetap situasinya berbeda, nggak ada teman gitu ya, nggak ada guru yang punya otoritas lebih besar daripada orang tua untuk belajar gitu kan, biasanya lebih nurut sama guru biasanya gitu. Kemudian situasinya juga berbeda, di rumah dia lebih nyaman untuk mengeluh begitu ya, lebih bisa mengambil mainannya dengan cepat dan sebagainya gitu. Tapi yang hal-hal yang tadi itu sebetulnya bisa kita usahakan gitu. Kurang lebih sih itu ya poin-poinnya. Iya nih menarik banget nih menurut saya sebagai pengalaman pribadi. Kadang ketika dapat tugas nih dari orang tua dari guru, kita langsung main tembak-tembak aja sama anak gitu, tidak siap nggak siap anak, kita pengennya anak tuh siap pokoknya. Ketika diberikan pengennya langsung aja gitu dikerjain, nggak dientar-entar. Nah sebenarnya ini benar banget, saya dapat insight gitu ya. Kita harus senantiasa mengkomunikasikan dengan anaknya juga ya, benar gitu. Betul. Kira-kira anak itu harus kita ajak ngobrol ya, kira-kira memang kesulitannya apa gitu tadi, kemudahannya seperti apa, jadi kita bisa membantunya di
tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Ini benar banget. Nah, Harus jadi iya catatan. betul-betul. Nih, tadi nih Pak, mengenai pembelajarannya ya, ketika sedang Mhm, belajar, itu kan berkaitan erat dengan konsentrasi ya tentunya ya gitu. Kita betul. pengennya gitu, untuk beberapa sekolah mungkin ada yang zoomannya tuh bertubi-tubi gitu ya, zoom lagi. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan menurut apa ya, kalau dibilang rentan konsentrasi nih, berdasarkan usia, sebenarnya gimana sih itu? Terus ketika menghadapi tuntutan yang tadi di sekolah banyak itu nih, kira-kira mengakalinya seperti apa nih gitu? Ya, nah ini konsentrasi anak ya. Jadi betul, konsentrasi itu memang sebetulnya berbeda-beda ya setiap anak. Itu sangat tergantung akan usia, satu, dan kondisi fisik yang mendukung proses belajar, begitu. Memang sih ada patokannya ya, patokan umum lah, misalnya umur dikalikan 2 sama dengan ukurannya menit. Misalnya umur 5 tahun dikali 2 berarti rentan konsentrasi itu sekitar 10 menit gitu. Nah, tapi balik lagi yang tadi itu akan berbeda-beda tiap anak sesuai stimulasi, sesuai dengan kondisi fisik anak juga gitu. Nah, jadi tapi mungkin tetap ya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk anak punya rentan konsentrasi yang lebih baik lah dari hari ke hari karena kan sesuai usianya harus terus bertambah ya begitu. Gitu. Yang tadi dikatakan bahwa misalnya nih asupan gizi yang baik, nah itu sangat mempengaruhi konsentrasi gitu. Mungkin kita bisa inget-inget ya sebagai orang dewasa pun misalnya kuliah terus lupa sarapan tuh kayaknya agak lemot gitu ya. Ngedenger sih ngedenger tapi kayak kurang bisa menerima dengan cepat atau tepat gitu ya. Nah itulah kita bisa mengandai-andaikan kalau kita sebagai orang dewasa pun seperti itu gitu ya. Kemudian tidur malam yang cukup gitu itu kan terasa banget terhadap kinerja dalam belajar begitu ya. Nah terus, nah ini nih yang jadi PR, kurangi paparan TV dan gadget itu sangat berpengaruh banget gitu. Karena gadget dan TV itu kan bergerak ya. Jadi anak-anak tuh bisa melihat sesuatu tuh dengan cepat gitu. Sedangkan kalau kita belajar tuh harus agak tekun ya gitu dalam satu paragraf begitu ya kalau misalnya lagi mulai membaca gitu itu kan memang agak harus panjang gitu. Nah paparan gadget kemudian TV gitu ya itu perlu dikurangi gitu supaya rentan konsentrasi belajarnya pun akan bertambah gitu itu yang PR ya. Nah terus kemudian ada nih aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung anak tuh bisa nambah-nambah nih konsentrasinya gitu ya. Misalnya aktivitas-aktivitas yang sederhana mungkin kita bisa bikin sendiri atau print out seperti menelusuri maze gitu ya gitu atau misalnya mencari benda yang hilang gitu melihat perbedaan nah itu kan anak harus konsentrasi ya gitu nah itu bisa mendukung mungkin untuk anak-anak usia TK usia SD itu SD awal itu bisa membantu dia lebih konsentrasi atau aktivitas-aktivitas lain yang membutuhkan ketekunan gitu ketekunannya agak lama misalnya nih apa ya kalau anak-anak TK misalnya meronceng gitu itu kan agak lama ya gitu harus dilihat polanya seperti itu nanti kita lihat aja misalnya anak SD oh seneng bercocok tanam nah itu kan ada urutannya nih gitu dan itu perlu ketelitian misalnya menuangkan airnya tuh gimana sih gitu ya supaya nggak tumpah atau kebanyakan gitu. Nah itu bisa dilakukan di rumah sebetulnya itu bisa merangsang konsentrasinya. Jadi bisa optimal lah sesuai usianya gitu. Nah tadi
jadi ini sih, jadi teringat gitu. Tadi kan Neni bilang bahwa kadang-kadang nih Zoom-nya tuh bertubi-tubi gitu. Banyak sih yang nanya gitu, Fai, terus kalau misalnya nih anak 10 menit gitu ya, 5 tahun misalnya masih TKA lah ya. Tapi kan Zoom-nya tuh nggak akan 10 menit, pasti lebih gitu. Nah, itu dia makanya perlu cara penyampaian, cara apa namanya, gurunya tuh kan kalau kita lihat guru TK tuh kan pasti berbagai macam cara dilakukan gitu ya, baik offline maupun online gitu. Kalau misalnya saya lihat gitu ya, jadi misalnya 5 menit pertama ngapain, 5 menit kedua ngapain. Nah itu kan jadi dia tetap bisa konsentrasi gitu. Kalau tadi 5 menit cuman ngedengerin, terus 5 menit praktek kan jadi dia masih bisa konsentrasi. Terus 5 menit lagi tanya jawab misalnya, tadi gimana nih, susah nggak nih menuangkan airnya begitu kan, jadi anak tuh jadi attention lagi gitu. Itu mungkin yang perlu diperhatikan, bukan berarti misalkan 10 menit tuh ya udah belajar bener-bener 10 menit, tapi berarti kita caranya supaya dia get into lagi ke pelajaran gitu sih. Oke, iya tadi benar ya. Kalau guru itu khususnya di zaman PJJ ini harus dituntut lebih kreatif ya. Si Iya betul. pembelajarannya harus bervariasi. Nah, saya jadi keingetan yang tadi juga, termasuk yang ke cara efektif itu, kita harus benar-benar membangun komunikasi dengan guru itu di saat seperti ini ya. Ketika misalnya dirasa nih orang tua kayaknya metode pembelajarannya flat aja, mungkin kita coba dikomunikasikan dengan guru ya gitu ya, seperti apa supaya metode pembelajarannya bisa lebih menarik buat apa ya, buat anak juga gitu. Benar, sepakat. Betul. Terus kemudian saya tuh tertarik banget juga nih, sekarang tuh kan apa di booming juga tentang gaya belajar nih, gaya belajar. Kan setiap individu itu punya gaya belajar yang berbeda nih, supaya bisa belajarnya ya anak ini harus tahu gaya belajar anaknya tuh seperti apa sih gitu, dan orang tua bisa membantu juga gitu ya, harus seperti apa. Nah, Mangga, apa sih itu gaya belajar itu, Fai? Oke, jadi